sore Diana. Selamat sore Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Diana? Jadi gini Bu Indah, saya mau ada coaching nih sama teman saya kemarin telepon minta di coaching begitu Bu. Jadi saya minta kepada Bu Indah untuk jadi pengamat saya nanti ketika saya melaksanakan coaching. Iya. Boleh Diana. Bu Indah ada waktu? Oh, ada waktu. Soalnya sudah tidak ada jam pelajaran ini Diana. Jadi nyantai ini. Nah, untuk proses coaching ini apa Diana sudah menyiapkan rubrik? Oh iya, sudah tentu saja sudah Bu Indah ini Ya. yang akan saya nanti Nanti bisa tanyakan ya. berpanduannya Bu Yana ya. Nah, kira-kira Bu Yana ini kalau melakukan coaching, Bu Yana kan pasti sudah tahu dan paham ya kompetensi inti dari proses coaching ini apa saja Bu Yana? Iya, jadi kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu present, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga bisa membaca mimik, bahasa wajah, bahasa muka, kedipan mata, gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Bu Yana ini kayaknya sudah paham betul ini ya dengan proses coaching ini. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu Yana kira-kira mana yang ingin Bu Yana kembangkan ke depannya? Presence, hadir sepenuhnya. Karena saya itu kadang merasa kalau coaching itu ngeblend Bu, ngeheng kemana-mana ini pikiran saya kadang kayak gak fokus gitu, gak bisa fokus sepenuhnya gitu. Oh, begitu. Jadi Iya. Bu Yana nanti ingin mengembangkan hadir sepenuhnya dalam coaching nanti. Luar biasa Bu Yana. Bu Yana sudah menyebutkan ya kompetensi inti dari coaching tadi dan Bu Yana juga sudah menyebutkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yana. Nah, sekarang kira-kira nih indikatornya apa saja dari kompetensi hadir sepenuhnya menurut Bu Yana? Jadi hadir sepenuhnya menurut saya itu ya benar-benar hadir, fokus mendengarkan cerita permasalahan dari coach begitu Bu. Jadi saya bisa benar-benar hadir di sini sepenuhnya tanpa pikiran saya ini kemana-mana gitu Bu. Begitu ya. Itu iya. Hadir sepenuhnya ya. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Setelah ini Bu. Oh, setelah Bisa ini ya, Bu, ya? ya. Alhamdulillah ini Oke. waktunya juga Terima kasih sebelumnya ya Bu Indah ya. Iya, Terima kasih atas sama-sama. bantuannya Sama-sama mau Bu Yana. menjadi pengamat saya nanti. Iya, sama-sama Bu Yana. Monggo. Selamat sore Bu Indah. Kok kelihatannya sumringah ini. Iya Bu Indah, barusan selesai coaching ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal coachingnya tadi bagaimana? Alhamdulillah lancar Bu Indah dan saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana tindakan, dan yang terakhir tanggung jawab. Luar biasa. Iya, nah ya. Nah, ini Bu Yana dari catatan-catatan saya tadi ini ya. Kayaknya Bu Yana waktu coaching ini ya, Bu Yana agak tergesa-gesa ini. Oh, benar seperti itu Bu Yana ya? Iya Bu, benar Bu. Tadi sempat kayak saya merasa nggak ada jedanya, saya kayak rotos gitu loh Bu. Pertanyaannya kayak bertubi-tubi gitu. Iya. Padahal kita itu harus kasih jeda agar coachingnya ini bisa berpikir gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yana. Nah, dari proses coaching tadi ya Bu Yana, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Yana? Mendengarkan aktif Bu, karena saya tadi merasa belum bisa membaca ekspresi wajahnya coach saya begitu. Jadi saya belum bisa membaca mimik sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya beliau coach saya begitu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi itu tadi Bu, mendengarkan aktif. Oh iya, jadi Bu Yana ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya, mendengar aktif. Nah, semoga ini Bu Yana kedepannya Bu Yana bisa menjadi coach yang lebih baik, yang lebih
bisa diandalkan dalam Amin. dalam proses kucing ya. Nah, semangat Bu Yana. Terima kasih Kita Bunda, sama-sama terima belajar. kasih sudah bersedia menjadi pengamat saya Iya, ketika sama-sama. melaksanakan kucing tadi. Sama-sama Bu Yana. Saya juga terima kasih kita sama-sama belajar Bu Yana. Ya, Baik, terima kasih. iya, terima kasih Bu Indah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bunda. Iya, Bu Rizky, nanti ini kan ada teman yang mau coaching dengan saya. Nah, kira-kira Bu Rizky ada waktu apa tidak ya untuk menjadi pengamat pada waktu proses coaching saya nanti? Oh ya, boleh Bunda, tidak apa-apa. Kok sekarang saya juga sudah selesai tuh, selesai mengajar. Boleh. Oh ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Rizky ya. Iya. Tapi ini Bunda ya, sebelumnya apa Bunda ini sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk Oh iya. pendekatan kita. Nah, kebetulan Bu Rizky ini rubrik yang saya siapkan untuk proses coaching nanti. Mungkin Bu Rizky bisa Iya. melihat. Ya, terima kasih Bunda. Nah, Bunda sudah tahu kompetensi inti dari kucing itu apa saja Bu? Oh, kalau pengetahuan saya ya Bu Rizky ya, yang pertama adalah hadir sepenuhnya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif ya dari apa yang pendapat dari coach saya nanti. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan yang nantinya bisa membuat si kucing ini mendapatkan ide atau solusi yang akan didapatkan nantinya. Nah, luar biasa sekali Bunda ini sudah tahu semuanya kompetensi inti dari kucing ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi inti ini, mana kira-kira kompetensi yang spesifik ingin Bunda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ini Bu Rizky, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan ini nanti saya bisa tahu apa yang diinginkan oleh seorang coaching ya dalam proses coaching nanti. Ya, baik Bunda. Menurut Bunda, pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu? Pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang tidak menjudge ya, tetapi pertanyaan ini nanti menggali informasi dari seorang coaching ya, kemudian pertanyaan yang terbuka ya, yang istilahnya tidak apa ya, tidak memberatkan atau memberatkan seorang coaching. Baik, luar biasa sekali Bunda. Kelihatannya ini sudah siap ini Bunda. Ya, insya Allah. Ya. Mari Bunda. Iya, mari. Ya, semoga sukses Bunda ya. Amin. tentunya. Selamat siang Diana. Selamat siang Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bunda. Sehat. Nah, kira-kira ini apa yang ingin diobrolkan Diana atau ingin disampaikan Diana kepada saya? Jadi gini Bunda, saya itu kan merasa tidak mampu mengelola tim project saya. Saya itu kan jadi ketua tim project gitu Bunda. Dan saya merasa saya itu tidak mampu untuk mengelola tim saya dengan baik. Bagaimana tim saya itu nanti bisa bekerja sama dengan saya gitu. Ingin mendapatkan tim yang solid ya Diana. Nah, dari obrolan kita nanti Diana, kira-kira apa yang ingin Diana dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya ingin dapat solusi begitu Bunda, pencerahan gimana caranya saya bisa membuat tim saya ini bekerja sama dengan baik gitu Bunda. Saya jadi nanti tidak merasa bekerja sendirian. Gitu. Kira-kira menurut Diana ini ya, tim yang baik, yang solid menurut Diana itu bagaimana ya? Ya yang bisa bekerja sama dengan baik, saling membantu, tahu tugasnya masing-masing begitu Bu. Jadi tidak langsung sudah ditinggal begitu enggak, atau apa ya, egonya masing-masing, tidak mengedepankan egonya masing-masing gitu Bu. Intinya ya mampu saling bergotong royong, bekerja sama gitu, dalam tim gitu. Jadi Diana menginginkan tim yang solid, yang bisa bekerja sama, yang bisa bergotong royong, tidak mengutamakan egonya masing-masing Diana. Nah,
dari itu Diana, kira-kira Diana punya rencana apa untuk mewujudkan tim yang solid ini? Saya tuh pengennya kan tim saya ini bisa lebih solid, bisa bekerja sama dengan baik ya. Pertama saya akan mengkomunikasikan dengan tim saya job deskripsinya masing-masing. Ini loh yang harus dilakukan sebagai tim project ini loh, dan menekankan pentingnya project ini untuk siswa gitu. Karena project ini tidak selesai sampai sini saja, tapi juga nanti kita diwajibkan sebagai tim project itu input nilai ke e-rapor gitu. Jadi tidak selesai terus ya sudah gitu, enggak, tapi ada kelanjutannya. Saya ingin menekankan itu, mengkomunikasikan itu kepada tim project saya agar tim project saya itu bisa bekerja sama dengan baik. Sebenarnya ini sangat luar biasa ya Diana. Nah, kira-kira Diana, apa yang ingin Diana lakukan secepatnya dalam waktu dekat ini Diana? Ya, saya pengennya tadi yang pertama mengkomunikasikan rapat kembali dengan tim project saya tentang tugas-tugas tiap masing-masing dari tim project saya itu, anggota tim project saya itu. Saya akan mencoba mengkomunikasikan, ini panjenengan tugasnya ini bapak tugasnya ini. Berarti Diana ingin mengkomunikasikan apa sih tugas mereka atau yang menjadi tanggung jawab mereka ya Diana. Ini luar biasa sekali Diana ya. Nah, di sini Diana, kira-kira siapa yang akan Diana mintai bantuan untuk terlaksananya rencananya Diana ini? Jadi saya itu kan kalau ngomong sendiri itu kan kurang diperhatikan begitu ya. Jadi saya nanti ingin minta tolong kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk mendampingi saya ketika rapat bekerja sama dengan tim saya agar bisa menekankan artinya kerjasama ini dan pentingnya proyek ini begitu untuk sekolah dan juga untuk murid-murid kita. Nah, Diana, kapan kira-kira Diana ingin melaksanakan rencana Diana ini? Secepatnya tuh, target saya sebelum proyek selanjutnya. Begitu ya. Iya. Diana. Nah, tidak terasa ya Diana, kita sudah ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai ini. Tidak terasa waktunya sudah sore ini Diana. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini tadi Diana, apa yang bisa diambil Diana? Saya dapat solusi ini Bu tadi Bu, dapat pencerahan ini, dapat ide yang awalnya tidak muncul sama sekali dalam benak saya harus gimana ya agar bisa menumbuhkan kesolidaritas istilahnya apa ya, kerjasama yang baik, membangun kerjasama yang baik di tim project saya ini gitu. Semoga ini berhasil Diana ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, luar biasa. Iya. Bagaimana dengan perasaan Diana? Senang sekali, lega ini saya merasa ada yang mendengarkan saya merasa dihargai gitu Bu. Iya. Semoga semuanya berjalan lancar Diana ya. Amin. Ya, nah. Tetap semangat Diana. Semangat dong Bu. Terima kasih untuk obrolan kami. Oh iya, kira-kira minggu depan kita bisa tidak ya bertemu lagi? Saya itu kepingin tahu kelanjutan rencana Diana ini. Boleh Bu. Berhasil. Boleh sekali ya. Boleh sekali Ya. Saya dengan sangat senang hati curhat lagi dengan Bu Indah tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya juga nanti mau dapat masukan-masukan lagi Bu Indah. Iya. Terima kasih Diana ya. Kita sama-sama belajar. Sama-sama. Nah ini sudah sore juga sudah hujan ini Diana. Mari kita akhiri ya Diana. Kita ketemu minggu depan untuk membicarakan rencana-rencana Diana. Terima kasih Diana. Terima kasih Indah. Sama-sama. Selamat sore Bu Rizky. Bagaimana tadi proses coachingnya? Luar biasa. Berjalan lancar Bu Rizky. Ya. Bagaimana perasaan Dinda setelah melakukan coaching kali ini? Perasaannya ya, lega Bu, karena apa? Saya sudah
melaksanakan coaching ini melalui tahapan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab. Cuma ini Bu, saya kok merasa saya tadi kurang fokus ya Bu ya. Terus cara saya menyampaikan pertanyaanku kayaknya terlalu cepat, bertubi-tubi begitu loh Bu Rizky. Iya Bu. Jadi selama saya mengamati Bunda tadi, memang benar Bunda sudah menyampaikan percakapan dengan alur cerita, sudah nampak Bunda. Kemudian waktu untuk kehadiran penuhnya, memang tadi itu sepertinya Bunda itu ada saat-saat dimana seperti ngeblank seperti itu. Nah, itu tadi. Memang kehadiran penuh ini kan memang kompetensi inti begitu Bu ya, yang harus selalu kita latih, kita kembangkan agar kita menjadi kucing yang baik, agar kita menjadi kucing yang baik begitu Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang tergesa-gesa, memang dalam percakapan kucing itu ya kita ngobrol gitu, ngobrol mengalir seperti air gitu kan ya, cerita kan air. Nah kita ngobrol, jangan kok langsung bertubi-tubi, mungkin bisa kita gali lagi potensinya si kucing itu dengan pertanyaan apa lagi Bu, ada lagi. Nah mungkin itu pertanyaan yang bisa kita longgarkan untuk menggali lebih dalam potensi dari si kucing tersebut. Terima kasih Bu Rizky atas masukannya. Kemudian Bunda, dari proses kucing tadi, kira-kira kompetensi apa yang selanjutnya ingin Bunda kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi hadir sepenuhnya kan ya Bu Rizky ya, karena kita kalau melakukan proses coaching kita itu harus hadir sepenuhnya ya, agar kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching tadi. Baik, jadi hadir sepenuhnya gitu ya. Ya Bunda, semoga saja besok kompetensinya bisa dikembangkan dengan maksimal. Nah, kita sama-sama belajar ya Bunda ya. Terima kasih karena sudah sore. Mari kita usai percakapan kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Rizky. Selamat sore. Selamat sore kembali. Bagaimana Bu? Katanya kemarin ada yang mau dicurhatkan. Apa Bu? Iya nih Bu Rizky, kok saya ini akhir-akhir merasakan penat, merasakan banyak beban pekerjaan yang saya rasakan begitu loh Bu. Kok pekerjaan di sekolah itu kok banyak sekali, apalagi kalau sudah ada tagihan-tagihan yang deadline atau apa menumpuk begitu, kok rasanya saya ini terlalu banyak yang harus saya kerjakan begitu loh Bu. Baik, jadi Bunda ini merasa penat begitu ya Bu dengan tugas-tugas yang diberikan. Betul ya Bu ya. Nah Bunda, dari percakapan kita kali ini, Bunda nanti ingin dapat apa Bu? Gini Bu Rizky, saya itu ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana saya itu melakukan pekerjaan saya itu tanpa beban gitu loh, tanpa saya merasa beban, sehingga semuanya bisa saya kerjakan dengan baik, sesuai dengan deadline, sesuai dengan jadwal, jadi semuanya bisa saya kerjakan dan tercover dengan baik gitu. Baik, jadi Bunda ini pengen solusi begitu ya Bu ya, agar merasa tidak menjadi beban tugas-tugasnya ya Bunda ini. Nah Bu, bisa Bunda ceritakan lebih lanjut, lebih detail gitu, apa yang Bunda alami saat ini? Begini Bu, saya kan juga wali kelas ya, tentunya wali kelas itu banyak sekali perangkat-perangkat mengajar yang harus kita siapkan, dari RPP, dari media, pembelajaran, kemudian dari penilaian, semuanya harus kita kerjakan ya. Nah itu saja sudah menjadi pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Nah selain itu saya juga menjadi operator sekolah yang tentunya saya setiap saat harus menginput data-data sesuai apa yang diminta di data dapodik itu ya. Nah selain itu juga saya juga mendapatkan tugas tanggung jawab untuk membantu administrasi kantor itu Bu ya. Kebetulan kemarin itu juga habis akreditasi dan kemudian sekarang disusul dengan persiapan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, yang tentunya saya harus menyediakan atau menyiapkan administrasi yang dibutuhkan, karena di
apalagi di SD itu nggak ada yang namanya TU ya Bu ya. Jadi semua harus dikerjakan guru. Nah di situ saya itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan administrasi itu Bu. Baik. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Bu Indah ini tugasnya tidak hanya wali kelas saja ya Bu ya, tapi juga operator, kemudian istilahnya pengganti TU begitu ya. Nah Bu Indah, motivasi awal Bu Indah untuk menerima tugas ini itu apa Bu? Yang pertama itu saya motivasinya karena saya ingin belajar. Nah dari tugas yang diberikan itu secara tidak langsung saya bisa belajar. Oh administrasi kantor misalkan tentang kesiswaan, oh ini S3, ini S13, S15 dan lain sebagainya. Kemudian membuat kurikulum itu pembenahan kurikulum atau revisi kurikulum itu, kemudian ada yang namanya buku induk dan lain sebagainya itu, jadi saya bisa tahu gitu loh. Dari situ saya bisa belajar gitu Bu Rizky. Baik, jadi motivasi awal Bunda tadi adalah ingin belajar gitu ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin Bu Indah punya motivasi yang lain Bu? Ada lagi mungkin? Saya ini orangnya suka bergerak ya Bu. Jadi saya ingin lebih aktif di sekolah saya, lebih aktif. Kemudian yang terpenting saya itu ingin jadi orang yang bermanfaat gitu ya, berguna bagi sekolah dan kemajuan sekolah kami. Wah, luar biasa sekali ya Bu Indah, ingin menjadi orang yang bermanfaat begitu ya Bu ya. Nah Bu Indah, mungkin ada nggak cara-cara Bu Indah agar beban atau tugasnya Bu Indah ini tidak menjadi beban, agar Bu Indah ini bisa enjoy seperti itu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan? Mungkin yang pertama saya membuat skala prioritas ya Bu ya. Jadi saya harus tahu mana ini yang tagihan-tagihan yang harus segera saya buat, kemudian tagihan-tagihan yang sekiranya masih bisa saya tunda. Nah dari situ saya bisa dari skala prioritas itu saya bisa mendahulukan mana yang lebih penting gitu. Dan yang kedua ini kembali ke motivasi saya awal tadi, karena saya ingin belajar. Jadi daripada mengeluhkan lebih baik kita berusaha untuk mengerjakannya itu. Luar biasa sekali Bu Indah ya. Luar biasa sekali motivasinya Bu Indah ini. Nah mungkin ada cara lain Bu Indah? Mungkin saya ingin sowan nih ke kepala sekolah, matur kepala sekolah. Barangkali nanti ada saya ingin minta ke kepala sekolah agar ada teman yang bisa membantu saya itu mengerjakan administrasi kantor. Jadi beban saya agak ringan gitu, ada yang membantu. Baik, jadi sowan ke kepala sekolah gitu ya. Iya. Nah, tadi Bunda sudah memberikan rencana yang pertama yakni membuat skala prioritas, kemudian kembali ke motivasi awal, dan yang terakhir tadi adalah sowan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira Bunda dari beberapa cara tadi, manakah yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya itu tadi Bu, saya ingin secepatnya ya sowan ke kepala sekolah agar kepala sekolah bisa menunjuk atau meminta ke dewan guru lainnya agar bisa membantu saya. Jadi sowan terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Nah kira-kira ini kapan Bu sowannya ke kepala sekolah? Secepatnya Bu Rizky, karena saya ingin ada yang bisa membantu saya secepatnya agar pelaksanaan PKKS nanti bisa maksimal, bisa menyiapkan administrasinya dengan baik. Jadi secepatnya ya Bu. Iya. Nah, tadi Bu Indah juga merencanakan untuk meminta bantuan begitu ya Bu, guru lain. Nah, kira-kira ada tidak Bu siapakah teman Bu Indah yang bisa dimintai tolong untuk membantu Bu Indah? Iya, kebetulan kemarin ini ada mutasi dari kecamatan lain Bu ya, PS di Limbang. Kebetulan saya lihat orangnya juga energik, orangnya juga aktif, IT-nya juga mumpuni ya. Dan saya kira dia kalau diajak sama-sama belajar mungkin dia akan semangat ya. Kira-kira teman itu yang akan saya mintai bantuan gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Indah ini. Nah Bu,
Dari bincang-bincang kita kali ini, apa yang Bu Indah dapatkan, Bu? Ya, dari bincang-bincang kali ini saya bisa mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan saya penat, pusing, merasa terbebani. Kemudian saya juga bisa mengambil solusi atau mengambil rencana yang akan saya lakukan. Kemudian dengan rencana-rencana itu saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi tugas saya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi dari awal sampai akhir saya sudah bisa mendapatkan rincian-rincian yang begitu luar biasa, yang komplit ya. Tinggal saya mengeksekusinya nanti ke depannya bagaimana. Jadi dari proses coaching kita kali ini, Bu, bagaimana perasaannya, Bu Indah? Aduh, luar biasa ya Bu Rizky, apalagi sudah bertemu dengan jenengan, bisa bicara dengan jenengan, ada yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, kemudian bisa menemukan solusi-solusi dari percakapan kita ini. Alhamdulillah luar biasa, saya agak plong gitu Bu ya. Nah, semoga ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, semoga saja apa yang Bu Indah rencanakan ini bisa berjalan dengan sukses. Gitu ya, Bu. Bu, ini saya kepo ini Bu, pengen dengar cerita lebih lanjut gitu Bu. Bagaimana kelanjutan dari cerita nih Bu Indah itu besok? Kira-kira minggu depan kalau kita ngobrol-ngobrol lagi bisa enggak Bu? Siap Bu Rizky, dengan senang hati saya akan siap menceritakan lagi apa yang sudah saya kerjakan, apa yang masih perlu perbaikan-perbaikan, apalagi yang perlu saya lakukan. Nah, saya siap untuk menceritakan ini lagi ke Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga apa yang Bu Indah rencanakan ini bisa sukses. Amin. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizky.